Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku. Oke teman-teman, gimana nih persiapannya menuju ujian? Gak lama lagi ya kita akan mengadakan ujian. Jadi teman-teman harus siap gimana pun keadaannya dan tetap berusaha ya, walaupun tinggal beberapa hari. Gunakan maksimal waktunya dan jangan sampai teman-teman nanti bakalan kecewa di akhir gitu. Nah, kali ini aku akan membahas soal prediksi TWK-nya yang merupakan gambaran dari soal FR juga ya, bagian tes kemampuan dasar. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama dulu. Oke, aku mau ngingetin jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan bantu like-nya, komen dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Oke teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, kalau udah kita langsung aja ya ke videonya. Oke, ini kita masuk ke soal yang pertama tentang pilar negara. Oke, hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan dinamakan dengan apa? A. Pancasila. B. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. C. Peraturan perundang-undangan. D. Undang-undang. Dan E. Ketetapan MPR. Nah, di sini kan dia menjelaskan bahwa dia merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman harus tahu nih apa namanya nih. Dinamakan dengan ya Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, karena ini merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi gitu. Oke, teman-teman bisa lihat di sini juga pembahasannya ya, jadi jangan sampai salah. Jawabannya adalah undang-undang. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 tentang pilar negara juga. Pancasila sebagai ideologi, jadi ini maksudnya ideologi ya, terbuka harus mampu menjawab persoalan-persoalan bangsa Indonesia di masa depan. Hal ini dimungkinkan karena di dalam Pancasila selain terdapat nilai dasar yang bersifat tetap, juga terkandung apa? Oke, kita baca. A. Dimensi ideal yang bersifat tetap dan tidak dapat dirubah. Oke, menurut teman-teman ini gimana? Kita simpan dulu ya. B. Nilai instrumental yang merupakan penjabaran dari nilai dasar. Oke, C. Nilai praktif yang merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila. D. Nilai instrumental yang dapat disesuaikan dengan tuntunan zaman. Dan E adalah nilai ideal yang terpelihara dalam kehidupan bangsa sejak dahulu. Nah, kalau misalnya dia membahas tentang nilai dasar dari Pancasila tersebut, teman-teman harus tahu. Nah, di sini aku udah sediain 3 dari nilai dasar Pancasila. Pertama, nilai dasarnya, B, nilai instrumental, dan C, nilai praktis. Oke. Kalau nilai dasar adalah nilai yang sifatnya tidak berubah dari waktu ke waktu ya. Contohnya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Itu untuk yang nilai dasar. Nah, kalau nilai instrumental itu adalah penjabaran dari nilai dasar ya. Dia merupakan penjabaran dari nilai dasar yang sifatnya lebih dinamis. Dinamis itu tentu berubah-ubah ya, berubah-ubah. Kalau statis itu tetap, dan kreatif sehingga dinamis dari waktu ke waktu. Kayak contohnya MPR, undang-undang, perpu, peraturan daerah. Yang terakhir adalah nilai praktis, adalah nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan. Jadi ini lebih ke aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, karena di sini dia membahas ideologi terbuka, mampu menjawab persoalan-persoalan bangsa Indonesia, memungkinkan ya
karena di dalam Pancasila selain terdapat nilai dasar yang bersifat tetap, juga terkandung nilai instrumental, itu yang merupakan penjabaran dari nilai dasar tadi. Jadi nilai dasar yang ini dijabarkan lagi di nilai instrumental, penjabaran dari nilai dasarnya gitu. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah option B ya. Jadi kalau bisa nih dipahami masing-masing apa itu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis dari si Pancasila tadi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah ini lumayan panjang ya soalnya ya, kita baca aja dulu. Ideologi yang muncul dan berkembang sebagai reaksi atas pemerintahan yang absolut dan sistem kehidupan yang dogmatis di Eropa pada abad pertengahan. Dalam sistem pemerintahan yang absolut dan kehidupan yang dogmatis, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk berpikir dan bertindak. Oke, maka masyarakat mencita-citakan ideologi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya. Jadi kata kuncinya sini ideologi yang seluas-luasnya kepada setiap individu untuk melaksanakan hak-haknya dan menganggap pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagai suatu hal yang sangat penting, karena itu merupakan wujud penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Ideologi yang mengharapkan adanya kebebasan yang seluas-luasnya ini disebut dengan ciri-ciri ideologi apa teman-teman? A. Komunis, B. Liberal, C. Pancasila, D. Kerakyatan, dan E adalah agama sebagai ideologi. Nah ini merupakan lebih ke ideologi liberal ya teman-teman, yaitu option B jawabannya. Kenapa ideologi liberal di sini? Dia menjelaskan bahwa ideologi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya. Jadi kalau liberal lo udah pasti dia memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada individu untuk melaksanakan hak-haknya. Nah, dalam ideologi ini pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia atau HAM ya teman-teman, ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena hal tersebut merupakan wujud penghargaan terhadap harkat dan martabat individu. Oke, jadi jawabannya adalah option B. Nah, kalau bisa dihafalin ya masing-masing apa itu ideologi komunis, Pancasila itu. Oke, teman-teman masih semangat ya? Kita masuk ke soal nomor 4. Ini udah masuk nasionalisme ya. Oke. Budi Utomo adalah organisasi sukarela pertama ya yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Nama perkumpulan ini adalah suatu pencarian yang hati-hati, sebab itulah tujuan dari organisasi ini yakni pencerahan akal budi. Oke. Budi Utomo ini bertujuan membebaskan masyarakat Jawa dari apa nih? Dari organisasi sukarela tadi ya. Tujuannya buat apa? Oke, ya, teman-teman ada yang tahu tujuannya adalah untuk membebaskan masyarakat Jawa itu dari kemiskinan dan keterbelakangan. Nah, di sini bisa lihat ya bahwa Budi Utomo ini dia didirikannya pada, ingat ya, ini kalau juga pada tanggalnya itu 20 Mei 1905 ya, kelanjutan dari kampanye seorang pensiun dokter Jawa bernama Wahidin. Ya, di sini dijelaskan bahwa tujuannya adalah pertama dari Budi Utomo ini membebaskan masyarakat dari Jawa dari kemiskinan. Nah, itu adalah tujuan pertama. Kalau tujuan keduanya itu adalah bersifat tersirat dari kalimat kedua, yaitu pencerahan akal budi berlawanan dengan keterbelakangan. Oke, jadi jawabannya itu teman-teman harus tahu ya, yang pertama itu adalah membebaskan masyarakat dari kemiskinan, yang kedua adalah tersirat dari kalimat kedua yaitu pencerahan akal budi dan berlawanan dengan keterbelakangan. Oke, jadi jawabannya adalah option B. Oke, teman-teman kita lanjutkan ya ke soal nomor 5, masih nasionalisme. Oke, pada tanggal 22 Juni 1945 setelah melewati kesepakatan dari kaum nasionalisme dan kaum Islam
Panitia 9 ini mengesahkan hukum dasar yang kita kenal dengan sebutan. Oke, apa? A. Pancasila, B. Undang-Undang, Preambul, Piagam Jakarta, dan Konstitusi. Jadi ini udah pasti ya bahwa panitia 9 itu dia mengesahkan hukum dasar yang kita kenal sampai saat ini. Ini adalah Piagam Jakarta. Oke, itu adalah jawabannya option D. Ini bela negara lagi ya. Salah satu upaya bela negara yang harus dipahami oleh masyarakat adalah menghindari benturan di masyarakat dan segala macam penghambat. Jadi faktor penghambat integritas. Ingat, integritas itu adalah cirinya, prinsipnya jujur, ya, bertanggung jawab. Dan terakhir adalah mandiri ya. Mandi sendiri, bukan. Oke, di sini kecuali ya faktor penghambat A, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Nah, ini benar ya faktornya juga. Tingkat toleransi antar golongan rendah. Oke, yang rendah juga. Kurangnya kesadaran masyarakat juga, adanya ketidakpuasan terhadap pemerintahan juga, adanya perasaan senasib dan sepenanggungan. Nah, ini merupakan faktor penghambat nih yang option E. Jadi yang kecualinya adalah jawabannya option E. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Perasaan senasib dan sepenanggungan dapat menumbuhkan ikatan warga negara yang kuat. Nah, itu dia. Oke, teman-teman. Nah, sekian dulu untuk 6 soalnya, nggak perlu banyak-banyak ya. Yang penting teman-teman paham maksud dari soal ini, memahaminya dengan jelas ya, dan tolong dipahami juga. Semoga 6 soal ini membantu teman-teman nih dalam persiapan menuju ujian. Oke, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan bantu like, comment, dan subscribe juga, dan share juga ke media sosial lainnya. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.